Pada saat video ini dibuat, sedang berlangsung perang antara Israel dengan Iran. 12 hari perang kemudian akan diikuti dengan proposal perdamaian atau ceasefire antara Iran dengan Israel. Perang ini dimulai dengan serbuan Israel ke Iran dan dibalas dengan rangkaian tembakan rudal oleh Iran ke beberapa kota di Israel. Kemudian Amerika Serikat membantu atau berpihak kepada Israel sebagai sekutu terdekat Israel dengan melakukan pengeboman terhadap 3 fasilitas nuklir Iran di Fordo. Ketegangan berlanjut, kemudian Iran memberikan retaliasi dengan melancarkan serangan rudal ke pangkalan terbesar Amerika Serikat di Timur Tengah, yaitu di Doha, di sekitar ibu kota Qatar. Madam. Yang menarik dari hal ini adalah bahwa Iran sebelumnya telah memberitahu Qatar mengenai serangan ini, sehingga Qatar berhasil mengintercept rudal-rudal Iran dan tidak menimbulkan kerusakan yang berarti. Berbicara mengenai Qatar, ini sangat menarik terutama dalam posisi geopolitiknya di Timur Tengah maupun dunia. Qatar merupakan sebuah negara kecil di semenanjung di Teluk Persia dengan sejarah yang cukup panjang. Qatar mampu mainkan perannya dalam geopolitik di Timur Tengah dan dunia, terutama karena kalau kita melihat letaknya di Timur Tengah benar-benar diapit oleh beberapa negara dengan kepentingan yang berbeda-beda. Misalnya Qatar terletak di semenanjung yang berbatasan dengan Arab Saudi, sebuah negara terbesar di Jazirah Arab. Kemudian Qatar juga berhadapan langsung dengan Teluk Persia dan juga Iran, sebuah negara non-Arab, sebuah negara Persia yang merupakan rival dari Arab Saudi. Bumbu dari perseteruan ini selain rivalitas juga kisah masa lalunya. Kita melihat Iran adalah negara Islam Syiah terbesar di Timur Tengah. Kemudian Saudi adalah negara Sunni. Jadi Iran dikelilingi oleh beberapa negara Arab yang beraliran Sunni. Kalau kita lihat di Teluk Persia, itu ada beberapa negara yang meskipun kecil-kecil tetapi sangat menonjol. Misalnya Bahrain, Kuwait, kemudian juga Uni Arab Emirat, dan beberapa negara lain termasuk di dalamnya adalah Qatar. Di masa lalu, Qatar ini merupakan daerah nelayan kecil. Sudah ada bahkan jauh sebelum kedatangan Islam pra Nabi Muhammad SAW. Qatar menjadi daerah yang cukup strategis karena letaknya. Pada saat masa kolonial Portugis kemudian pernah menyerbu Bahrain yang merupakan tetangga Qatar. Meskipun pada saat itu Qatar dan Bahrain masih dalam satu wilayah yang sama dan daerah pemerintahan yang sama. Kemudian juga
kedatangan Inggris dan juga kekaisaran atau kekuasaan Ottoman ya dari Turki saling berebut pengaruh di situ. Inggris kemudian punya pengaruh yang luas di daerah itu dan beberapa negara di situ menjadi protektorat Inggris. Meskipun Qatar sudah pernah juga dimasukkan sebagai bagian dari wilayah Kesultanan Ottoman. Kemudian di perjalanannya beberapa negara Teluk itu mampu memerdekakan diri dari pengaruh Inggris. Di awal-awal dahulu, Qatar sempat mengalami kesulitan karena daerah itu merupakan daerah penghasil mutiara. Di awal 70-an, kemudian ditemukan mutiara buatan atau mutiara hasil penangkaran yang dikembangkan oleh Jepang, sehingga ekonomi Qatar pernah merosot. Namun kemudian booming minyak membuat daerah tersebut, Qatar, Uni Arab Emirat, Kuwait, Bahrain, dan juga Saudi Arabia, serta Oman mengalami kemakmuran. Demikian juga Qatar. Qatar kemudian menjelma menjadi sebuah negara kerajaan semi-konstitusional. Semi-konstitusional karena masih ada di tangan raja kekuasaan yudikatif, legislatif, dan eksekutif. Qatar, negara kecil, kemudian memainkan peranan yang sangat besar dalam geopolitik dunia. Kita sering menyebutkan Qatar adalah negara kecil namun overpower. Kekuatannya jauh melintas dimensi negaranya. Qatar punya pengaruh di Timur Tengah. Bahkan di awal 2020-an, Qatar sempat berseteru juga dengan beberapa negara Arab, yaitu Arab Saudi yang merasa terganggu dengan dukungan Qatar pada beberapa revolusi di Timur Tengah. Qatar kemudian diputus hubungannya oleh Arab Saudi dan beberapa negara Timur Tengah seperti Mesir dan juga beberapa negara lain di Semenanjung atau Jazirah Arab. Namun kemudian hal itu berhasil didamaikan oleh Amerika Serikat dan Qatar sekarang kembali bersama-sama dengan Saudi Arabia. Kembali ke pengeboman Iran terhadap Qatar yang di awal video ini saya sampaikan, ini sangat menarik karena Qatar mampu memainkan geopolitik strateginya dengan sangat baik. Qatar relatif lebih dekat ke Iran juga dibanding beberapa negara Teluk lainnya. Mengapa? Karena di sana, di salah satu wilayah di Teluk Parsi, Qatar berbagi dengan Iran terkait dengan sumber gas alam. Jadi Qatar mengelola bersama-sama, Qatar di bagian utara Qatar, sementara Iran di bagian selatan Iran. Di zona ekonomi eksklusifnya mereka kemudian mampu membuat atau LNG ya, gas alam cair, sehingga Qatar kemudian mampu menjadi negara produsen LNG ketiga di dunia. Qatar juga mencoba untuk mempertahankan dirinya, antara lain dengan mengundang Amerika Serikat dan juga Inggris untuk melindungi Qatar yang kecil. Maka di sana tadi saya sampaikan ada retaliasi Iran atas pangkalan militer Amerika Serikat di Qatar. Mengapa Qatar mengundang Amerika Serikat? Tentu saja untuk melindungi kelangsungan keamanannya, karena di sana ada Arab Saudi, ada Iran. Kemudian Qatar juga relatif dekat dengan Tiongkok.
Makanya memang kemudian Qatar bermain di antara kekuatan-kekuatan besar itu. Dengan antara Tiongkok dengan Amerika Serikat, Saudi dengan Iran. Kemudian Qatar juga sudah berpikir ke depan dengan mulai melakukan ekstensifikasi inovasi ekonominya. Tidak semata-mata tergantung minyak dan gas alam. Qatar juga melakukan investasi di beberapa negara. Tercatat investasi Qatar di beberapa negara sebagai berikut. Itu kira-kira mengenai Qatar. Kemudian juga Qatar kaya juga akan pariwisata meskipun negara sekecil itu dengan padang gurun luas, pasir yang luas. Kita ikuti beberapa liputan mengenai wisata di Qatar. Saat ini kita sedang berjalan di pasar tradisional di Qatar. Pasar ini disebut sebagai Souk Waqif, yaitu pasar tradisional yang paling terkenal di Qatar. Berlokasi di pusat kota Doha ya. Kata Waqif itu berarti berdiri. Ini merujuk pada sejarahnya sebagai tempat para pedagang yang berdiri untuk menjual barang-barang kepada pengunjung yang datang dari gurun dan pantai. Di pasar ini, ciri-cirinya ditandai dengan adanya arsitektur tradisional Qatar, terbuat dari batu dan kayu tradisional dengan koridor sempit dan untuk tour, Anda juga dapat mengikuti City Tour di Doha. Demikian, kita bisa belajar dari sebuah negeri yang mampu bertahan meskipun di tengah-tengah suasana geopolitik. Termasuk kalau kita lihat bagaimana Qatar Gate, jadi ada semacam tuduhan Qatar menyuap beberapa pejabat Israel di sekitar sebelum tahun 2020-an atau 2010. Kemudian juga kemarin Qatar menawarkan pesawat pribadi kepada Donald Trump. Qatar memang lihai.